Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Healthy Living. Ibnul Qayyim dalam kitabnya, Fawaidul Fawaid menjelaskan, buah pikiran, bisikan hati, kehendak, dan cita-cita adalah hal-hal yang harus diprioritaskan untuk Anda perbaiki. Sebab semua itu adalah inti dan hakikat diri Anda. Inti ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah atau justru menjauhkan Anda darinya. Pikiran manusia layaknya mesin penggiling yang memproses segala apa yang masuk ke dalamnya. Jika kita tak cukup jeli untuk bisa memilah-milah mana yang boleh masuk dan mana yang harus dicekal, tentu hasil yang nampak dari dalam diri kita bukanlah hasil baik yang kita cita-citakan. Pikiran, terutama pikiran bawah sadar, akan membentuk diri kita dan membentuk sikap dan perilaku kita. Maka dari itu kita perlu bisa mengklasifikasi mana yang perlu kita cerna dan kita simpan dalam pikiran kita dan mana yang selayaknya dibuang saja. Untuk bisa mengenali mana bisikan yang bersumber dari cahaya Allah dan mana yang berasal dari godaan dan tipu daya setan, kita perlu tahu perbedaannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal 29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan, pengetahuan yang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, dan kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, serta menutupi dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi modal terbesar seorang hamba dalam memahami kebenaran dan kebatilan adalah ketakwaannya kepada Allah, di mana ketika takwa telah menjadi jati dirinya, maka Allah akan mengaruniakan kepadanya Furqan atau pembeda, di mana dia akan mampu mengenali kebenaran dan para pembawanya, dan mampu mengenali kebatilan dan para pengusungnya. Ia bisa mengenali mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan. Ibnul Qayyim rahimahullah telah sangat membantu kita dalam hal ini. Beliau menuliskan ada 6 hal yang merupakan bisikan yang berasal dari setan, di mana kita harus sesegera mungkin membuangnya jauh-jauh ketika terlintas di benak kita. Apa saja 6 hal itu? Berikut uraiannya. 6 bisikan setan yang sering dianggap remeh. 1. Setan membuat manusia sibuk memikirkan yang sudah terjadi dan membuatnya berandai-andai. Andaikan kejadiannya begini, maka pasti tidak akan terjadi begini, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kita dengan sabdanya yang artinya, jika sesuatu yang tidak engkau inginkan menimpamu, maka janganlah engkau katakan, andaikan aku melakukan begini dan begitu, tentu akan begini dan begitu, namun katakanlah, qadarullah wa masya'a fa'ala, karena kalimat seandainya itu akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. 2. Membuat manusia memikirkan kejadian yang belum terjadi, lalu dia mengandai-andai seandainya nanti terjadi lalu bagaimana, dan syaitan akan membuatnya mencemaskan berbagai hal yang terkait dengan ini. 3. Membuat manusia memikirkan hal-hal keji dan haram, baik ia menginginkannya karena hawa nafsunya menyeretnya ataupun ketika ia hanya sekedar terfikir kejadian-kejadian keji yang tidak ia inginkan, yang ia merasa jijik kepadanya. Maka ini harus sesegera mungkin ia tepis.
4. Menghayal dan berangan-angan yang tidak mungkin terjadi, misalnya mengangankan andaikan dirinya seorang nabi, atau hal-hal mustahil yang akan membuatnya tersita dan hanya membuang-buang waktu. Berbeda jika yang dia angan-angankan adalah sesuatu yang bisa ia raih, misalkan ia berangan-angan menjadi seorang penerjemah lalu ia memikirkan bagaimana jalan menuju cita-citanya. Maka hal ini adalah angan-angan yang positif. 5. Membuat manusia memikirkan berbagai perkara batil. Misalnya, ia memikirkan bagaimana rasanya minum khamar, dan mencoba melakukan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat manusia memikirkan perkara-perkara yang tidak terjangkau akal, yaitu semisal ide-ide yang tak berguna, hal-hal yang tidak pernah selesai diperdebatkan. Semacam keberadaan makhluk lain di luar angkasa, atau seperti permasalahan sifat-sifat Allah di mana ia mempertanyakan kaifiyah, bentuk dan tata caranya, sehingga pikiran-pikiran itu menyibukkannya dari hal yang memang benar-benar bermanfaat bagi hatinya dan akalnya. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe.